Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, eh, hari keempat bulan Ramadan dan kita lanjutkan pembacaan 40 atau hadis arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Eh, Sebelum dimulai, ada cerita yang cukup unik ya. Jadi semalam itu dapat cerita di tempat kelahirannya Imam Nawawi hari ini di Nawa ya, di Provinsi Dar'ah di Suriah. Itu ternyata sedang mulai dirutinkan lagi membaca syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dan pekan lalu itu adalah majelis membaca kitab jihad di dalam Sahih Muslim menggunakan syarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Di Nawa itu adalah sebuah kota yang ada di Provinsi Dar'ah di Suriah. Hari-hari ini ternyata sedang membaca karya-karya beliau Imam Nawawi, dan yang dibaca adalah syarah Sahih Muslim kitab jihad gitu. Jadi eh, apa yang sama-sama kita baca karya Imam Nawawi, ternyata di garis depan sana juga sedang membaca hal yang sama. Ada kesesuaian gitu secara tidak sengaja ya, Masya Allah, Imam An-Nawawi. Oke, kita buka hadisnya. Is- Kelihatan nggak Katina? Hah? Hah? Kenapa? Potong. Sekarang hadisnya adalah hadis nomor 7 dan nomor 8. Nah, kalau temanya itu adalah tema membentuk tim dan membangun kolaborasi. Jadi hadis ke-7 dan ke-8 secara tersurat memang tidak ada perintah khusus untuk membangun tim dan membentuk kolaborasi. Tetapi secara esensi dari hadis ke-7 maupun ke-8, arahnya adalah ke sana, untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk atau kepada kebaikan. Kalau versi hadis 7-nya adalah dalam bentuk nasihat, dan nasihat dalam bahasa Arab itu artinya adalah, di antara artinya adalah mengajak orang, membimbing orang kepada kebaikan. Sementara hadis yang ke-8 itu berbicara tentang komitmen bahwa, atau perintah atau amanah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas, diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tidak ada perintah khusus untuk membentuk tim dan membangun kolaborasi, tapi kata uqatilan nas ini menunjukkan kesungguhan dan, kalau bahasa lebih bebasnya mungkin, mengajak itu sampai mati-matian untuk kepada kebaikan. Dan apa yang sedang kita perjuangan memerdekakan Baitul Maqdis adalah sesuatu yang baik dan bahkan sesuatu yang mulia dan istimewa. Kenapa? Karena perjuangan membebaskan Baitul Maqdis, satu, Baitul Maqdis itu sendiri adalah istimewa bagi Quran maupun Sunnah, dan yang kedua adalah Baitul Maqdis adalah tanah yang
tidak pernah berhenti diperjuangkan oleh generasi salaf maupun kholaf, baik perjuangan memerdekakannya maupun perjuangan menjaga kemerdekaannya. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma perjuangannya adalah memerdekakan Baitul Maqdis. Utsman dan Ali dan juga Hasan Hussein radhiyallahu anhum perjuangannya adalah mempertahankan pembebasan Baitul Maqdis. Dan tidak ada generasi yang sehebat generasi para sahabat mampu mempertahankan, pertama memperjuangkan pembebasannya secara dari sisi waktu ya paling cepat, dan yang kedua adalah tidak ada generasi setelahnya yang mampu mempertahankan kemerdekaan di situasi yang sangat kritis. Jadi di peralihan kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin ke Daulah Umayyah itu penuh darah dan penuh fitnah dan cerai berai waktu itu umat Islam. Tetapi qadarullah, alhamdulillah Baitul Maqdis masih bertahan dan tidak terjajah. Sementara di sisi lain di masa Salahuddin itu hanya bertahan sekitar untuk dijajah lagi ya oleh pasukan salib, tidak sampai 10 tahun itu dijajah lagi oleh pasukan salib. Jadi kalau dibandingkan pembebasan pertama dan kedua, tentu yang juara adalah pembebasan pertama karena dari sisi generasinya memang generasi emas, dan yang kedua hasil yang diperoleh adalah hasil yang maksimal gitu. Dan karena ini sebuah kebaikan, mengajak orang untuk peduli pada Baitul Maqdis dimulai dari edukasi, dimulai dari pendidikan, dimulai dari proses menyadarkan orang betapa pentingnya Baitul Maqdis dari urusan akidah, syariah, siasah dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang mulia dan ternyata dasarnya adalah hadis yang di antara dasarnya adalah hadis atau dalil dasarnya adalah hadis ke-7 dan ke-8, karena agama adalah nasihat, dan di antara arti dari nasihat itu adalah mengajak kepada kebaikan, dan mengajak kebaikan itu spiritnya, semangatnya itu sama seperti perang dan harus maksimal dan harus mati-matian untuk memperjuangkannya. Sekarang kita baca ya redaksi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah al-haditsu as-sabi'. Berkata penulis kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ke-7. Ad-dinu an-nasih. Agama ini adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu ad-dinu an-nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Terjemahannya dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya para sahabat, untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Beliau SAW kemudian menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Nah, yang menarik adalah hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Baitul Maqdis. Ini jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Bani Ad-Dari yang tinggal di Baitul Maqdis, atau kabilahnya adalah kabilah Lahem ya. Tamim bin Aus Ad-Dari ceritanya itu di tahun 9 Hijriah setelah selesai perang Tabuk. Kan perang Tabuk memang berdekatannya dengan wilayah Mu'tah, kemudian berbatasan dengan Romawi ketika itu, juga berbatasan dengan kabilah-kabilah Arab yang dekat dengan perbatasan Romawi. Jadi sudah perang Tabuk itu dan sekembalinya Rasulullah SAW ke Madinah,
datanglah sejumlah utusan dari Baitul Maqdis yang dipimpin waktu itu oleh Tamim bin Aus Ad-Dari. Ada sekitar 5 sampai 10 orang. Kemudian masuk Islam, Tamim bin Aus Ad-Dari. Dan tahun 9 Hijriyah berarti ini adalah perang terakhirnya Rasulullah SAW, dan tidak lama setelah itu, ini perlu dicek ya, kapan tepatnya Rasulullah SAW memberikan wakaf tanah bagi Tamim bin Aus Ad-Dari dan juga rombongan ya waktu itu. Jadi ketika Tamim bin Aus Ad-Dari masuk Islam tahun 9 Hijriah, itu Rasulullah SAW memberikan wakaf tanah di Baitul Maqdis. Ini perlu dicek ya, terutama detail ininya, timingnya, kapan itu tepatnya. Di tahun 9 kah itu ketika masuk Islam langsung diberikan, atau tahun 10-nya atau 11-nya sebelum beliau wafat. Karena kenapa penting? Kita perlu ngecek eh, timingnya karena nanti berkaitan dengan eh, ini wakaf nomor berapanya Rasulullah SAW. Kalau wakaf terakhir berarti nanti bisa kita kaitkan dengan langkah strategisnya Rasulullah SAW memberikan wakaf sebidang tanah di Baitul Maqdis kepada Tamim bin Aus Ad-Dari, dan dokumen catatannya masih ada sampai sekarang gitu. Dijaga dengan baik oleh anak keturunannya dan terdokumentasi ya, catatannya resmi, legal, dan bertahan sampai sekarang, bukti-buktinya ada. Tetapi qadarullah nanti dicek lah. Saya perlu ngecek lagi di tahun, kalau tidak salah ini tahun 2015 ya, tanah wakaf itu diberikan secara zalim oleh pemerintah otoritas Palestina, sayangnya diberikan kepada gereja Ortodoks Rusia. Jadi tanah wakafnya Rasulullah SAW itu diberikan kepada cara zalim ya, tidak atas persetujuan dari keluarganya Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, beliau ini tinggal di Beit Jibrin. Nanti bisa dicek ya, Beit Jibrin di Baitul Maqdis. Ini Tamim bin Aus Ad-Dari, dan Tamim bin Aus Ad-Dari ini salah satu sahabat yang kisahnya masyhur ya, kisah beliau bertemu dengan Dajjal ketika di salah satu perjalanan melaut beliau, Tamim bin Aus Ad-Dari. Nah, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nah, nasihat ini uh, jadi ini redaksinya mirip-mirip ya. Jadi uh, konsep di Islam itu agama yang mengajak kepada perubahan gitu, minaz zulumati ilan nur. Jadi konsepnya itu memang berubah, bergerak keadaannya dari yang tadinya buruk ke yang baik. Minaz zulumati ilan nur. Termasuk hadis yang pertama, niat itu adalah perubahan dari satu ke yang dari satu hal ke hal yang lain gitu, niat. Kemudian nasihat juga sama. Nasihat itu adalah dia bukan hanya, kalau di kita kan memberikan nasihat ya menasihati orang untuk apapun itu yang keluar dari lisan kita ya. Tapi ternyata, dan sebagian besar mungkin nasihat itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Sementara konsep nasihat di dalam bahasa Arab itu sebenarnya bukan hanya urusan agama, tapi urusan dunia. Karena kata pensyarah buku Hadis Arba'in ini, di sini dijelaskan bahwa nasihat itu adalah termasuk salah satu kata di dalam bahasa Arab yang mengandung makna yang lengkap dan komprehensif gitu. Dia bukan mencakup segala bentuk kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Dan dia nasihat itu ada kandungan mengandung makna juga seperti apa ya, pure gitu, ikhlas gitu. Jadi yang murni gitu, memurnikan. Jadi bisa dibilang nasihat itu diantara maknanya adalah memurnikan. Misalkan melihat memurnikan tauhid itu bagian dari nasihat juga. Memurnikan urusan Baitul Maqdis yang penuh dengan syubhat-syubhat itu bagian dari nasihat juga gitu. Jadi ad-dinu an-nasihah itu dijelaskan bahwa agama itu
tiangnya adalah nasihat atau pondasinya adalah nasihat diantaranya atau tiangnya adalah nasihat diantaranya. Nah, selain tadi dia mengandung makna ajakan, kemudian pure, dia juga mengandung makna apa ya? Dia jadi nasihat itu bukan hanya memberikan nasihat tapi juga menerima gitu. Karena nanti dikaitannya dengan hadis dengan redaksi setelahnya ya. Lillahi wali kitabi wali rasuli wali ammatil muslimina wa ammatihim. Nasihat lillah, nasihat untuk Allah bukan hanya maksudnya bukan menasihati Allah ya, tetapi tadi ya balik nasihat itu adalah dari keadaan A ke keadaan yang lebih baik. Maksud dari nasihat untuk Allah artinya adalah kembali kepada tauhidnya Allah, kembali kepada keimanan kepada Allah tanpa cacat sedikit pun. Nah, itu makna nasihat kepada untuk Allah. Dan itu juga berlaku bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi kaum muslimin. Dan diantara makna dari nasihat untuk Allah adalah menerima segala informasi, segala ilmu yang perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat bukan hanya memberi ya, tapi juga menerima. Jadi dua sisi itu antara nasihat. Jadi selama ini kita memahami nasihat itu adalah ya saling menasihati itu sebenarnya tidak perlu diucapkan ya. Nasihat itu sendiri memang saling antar uh, dua orang yang sedang berkomunikasi. Jadi nasihat secara bahasa, secara kalau kita kembalikan ke asalnya dalam bahasa Arab itu mengandung makna memberi dan juga menerima, memberikan yang terbaik keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kata sedikit pun juga menerima di saat yang bersamaan segala bentuk syariat maupun apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berlaku buat wali kita bihi wali rasul wali aimatil muslimina wa ammati. Nah, yang menarik adalah di redaksi yang terakhir wali amatil muslimin dan dijelaskan di sini di buku ini di antara bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum itu adalah kita sholat di belakang mereka, maksudnya bermakmum dengan mereka siapapun itu imamnya, yang penting dia adalah muslim. Dan yang kedua adalah membersamai jihad mereka. Nah, itu diantara yang dijelaskan di kitab ini. Jadi ketika kita sedang mendukung perjuangan saudara-saudara kita di garis depan Gaza, di Suriah, dan di garis depan manapun itu, hakikatnya adalah kita sedang menjalankan kewajiban nasihat untuk kaum muslimin. Nah, ini tambahan nih, tambahan niat. Jadi niat itu berlapis-lapis ya, bukan hanya satu niat ya. Ketika kita sedang mengerjakan apapun itu, semakin tambah ilmunya, semakin tebal itu niatnya. Tadinya niatnya untuk solidaritas, untuk mendukung perjuangan, tetapi setelah membaca hadis yang ketujuh, ternyata di antara nasihat itu adalah untuk kaum muslimin adalah mendukung jihad perjuangan mereka. Nah, jadi eh, double itu niatnya, bukan hanya mendukung saja dan atau ada dasar solidaritas, tetapi ada menjalankan atau mengamalkan perintah atau sunnah dari Rasulullah SAW, nasihat untuk kaum muslimin dan diantaranya adalah untuk mendukung jihad mereka. Ada untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Nah, bagaimana nasihat untuk Baitul Maqdis? Bukan hanya Baitul Maqdis ya, berarti ini kan kita meletakkan dasarnya adalah Allah, kitabnya, Rasulnya, imatul muslimin, wa amatihim. Dan penjelasannya adalah nasihat itu memberi dan menerima, maka bisa diterapkan di ibadah-ibadah yang lain gitu. Bagaimana nasihat untuk tanah haram, nasihat untuk kedua orang tua. Jadi dasarnya adalah lillahi wali kita biwali rasul wa ilamatul muslimin, tapi bisa diterapkan di segala bentuk kebaikan yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, termasuk diantaranya adalah Baitul Maqdis. Nah, kalau Baitul Maqdis berarti kalau menggunakan pendekatan yang tadi bahwa nasihat itu adalah memberi dan menerima gitu. Memberi artinya kita memberikan yang terbaik dari kita karena
nasihat itu bukan hanya asal apa ya, asal memberikan saja nggak, tapi dia dia harus apa ya? Dia harus yang terbaik, yang termurni, yang pokoknya yang terbaik lah dari kita, yang sesuatu yang apa ya, yang sudah disaring, yang sudah diproses, yang sudah diikhtiarkan sedemikian rupa, sudah diperjuangkan keringatnya itu ya, itu kita berikan kepada Baitul Maqdis. Apapun itu bentuknya, eh, yang bisa kita kerjakan dan yang maksimal dari kita itu baru levelnya nasihat. Jadi eh, memang dia kata-katanya sederhana gitu, nasihat gitu ya. Tapi ternyata dia deep maknanya gitu. Memberi bukan hanya memberi yang sporadis ya, tapi memberi sesuatu yang dia yang terbaik dan yang terikhlas dari kita, kemudian kita berikan kepada Baitul Maqdis. Menerima berarti menerima Baitul Maqdis sebagai bagian dari tanggung jawab gitu, menerima itu. Konsekuensi kita eh, mencintai Baitul Maqdis, memperjuangkannya, artinya kita menerima bahwa ya Baitul Maqdis memang harus diperjuangkan. Memang dan itu yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dan generasi salaf maupun khalaf sesudah beliau radhiyallahu anhum ajmain. Jadi memberi yang terbaik dan menerima konsekuensi bahwa Baitul Maqdis harus diperjuangkan, artinya bukan didiamkan. Nah, itu bagian pertama dari hadis ke-7. Kita lanjut ke hadis yang ke-8 ya. Nah, hadis yang ke-8. Al-hadisu as-samin, hadis yang ke-8, terjaganya darah dan harta seorang muslim. Saya baca redaksi hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala, rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga mengandung unsur yang sama ya. Hadis meskipun redaksinya adalah diperintahkan untuk memerangi manusia gitu, tetapi hikmah di balik itu atau turunan syariatnya, jadi hadis itu ada dua sisi ya. Ini yang ini apa ya, konsep yang saya pegang ini ya, dari yang saya pelajari di apa waktu berkuliah di Mesir gitu, mudah sekali. Jadi apapun itu dilihat dari dua dua hal sisi. Ada sisi syariat, ada sisi hakikat. Syariat itu adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang diperintahkan. Nah, kalau dalam konteks ini berarti syariatnya adalah memerangi non-muslim ya, untuk sampai mereka bersaksi atau bersyahadat dan mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Atau turunan syariatnya berarti uqatilan nas, disesuaikan yang berada di garis depan jihad maka dengan senjata, yang ada di garis depan media maka dengan media, yang ada di garis depan media sosial dengan media sosialnya, yang ada di garis depan televisi ya dengan skill kemampuannya untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, di garis depan ustadz, guru dan lain sebagainya, maka tugasnya sesuai dengan di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkannya pada saat itu. Jadi itu bagian syariatnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknis gitu, apa yang dikerjakan dan konsekuensi syariatnya dan aturan mainnya. Sementara sisi lain adalah sisi hikmah, berarti melihat uh, esensi lain dari kata memerangi manusia. Nah, berarti berarti nanti masuknya berarti
Ada syariat, ada syariat, ada hakikat, ada sama seperti di kita ada zohir, ada batin kan. Di kalau lebih lagi berarti ada hukum, ada hikmah gitu. Jadi memang ada selalu dua sisi itu. Sisi hukumnya ditegakkan, keadilannya, sisi hikmah juga harus diakomodasi gitu. Ya, di sini berarti kalau bisa kita petik hikmahnya, memperjuangkan yang tadi ya, kebaikan nasihat tadi itu harus levelnya sama seperti atau effort yang dikeluarkan sama seperti orang yang berperang gitu. Iya kan? Karena esensi dari hadis ini adalah hadis yang ke-8 adalah mengajak orang untuk menerima kebenaran dan kebaikan Islam gitu. Itu dasarnya. Dasarnya adalah menerima kebaikan dan kebenaran Islam, maka berlaku juga untuk turunannya gitu. Karena jadi kita perlu membangun tuh dasar pemikirannya. Jadi tidak hanya ujuk-ujuk Baitul Maqdis enggak. Itu bagian dari konstruk kita berpikir. Jadi yang kita diperintahkan untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk menerima kebaikan Islam, maka turunannya juga berlaku. Ya sholatnya, zakatnya, puasanya. Nah, nanti itu saling berkait. Sholatnya berarti dia berkaitan dengan masjidnya. Kalau masjid berarti terhubung dengan Masjidil Aqsa. Jadi saling berkaitan. Jadi bukan sesuatu yang terpisah gitu, terpisah-pisah. Ada dikotomi enggak? Itu juga semangatnya tauhid itu diantaranya itu. Dia tauhid itu kan kalau kita larikan ke asma wa sifat ya, tauhid itu asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala ada 99 nama itu, tetapi 99 nama itu adalah mewakili satu nama, yaitu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman Rahim itu siapa ya Allah gitu. Jadi af'alnya beragam, tetapi hakikatnya adalah yang mengerjakan semua itu adalah Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dzul Jalali wal Ikram dan lain sebagainya, dan seterusnya itu hakikatnya adalah tauhidullah. Jadi orang yang bertauhid itu berpikirnya itu tauhidi gitu. Jadi tidak ada dikotomi gitu karena memang sudah terlatih, bukan tidak kaget dengan banyaknya perbedaan, tapi dia sudah banyaknya perbedaannya. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, tapi bagi orang bertauhid dia ngelihatnya bukan sesuatu yang terpisah-pisah tapi sesuatu yang satu gitu. Karena pola berpikirnya sudah terbangun dengan pola berpikir orang-orang yang pola pola pikirnya tauhid. Jadi balik ke hadis yang ke-8, umirtu an uqatilan nas artinya adalah dalam menjalankan yang hadis ke-7 tadi, nasihat mengajak sebaik dan memberikan yang terbaik dan kemudian menerima yang terbaik dan juga mengajak orang kepada kebaikan, effortnya itu standarnya ya yang disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW itu kalau bisa levelnya itu effortnya itu ada sama seperti orang yang sedang berperang gitu. Berarti kan dari hadis ini bisa kita petik hikmah tadi ya dalam mengajak orang untuk kebaikan, dalam mengajak orang kepada kebenaran Islam, dalam mengajak orang kepada perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, idealnya adalah kita mengeluarkan apa yang terbaik dari kita dan effortnya itu adalah setara minimal ya kayak orang yang sedang berperang di jalan Allah. Jadi mati-matian gitu sampai syahid fisabilillah. Tidak berhenti sampai syahid fisabilillah. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan ini ya. Dan dimulai dari hal-hal yang kecil dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala pertebal terus itu. Niat untuk bisa effort se-effortnya orang yang sedang berperang dalam memperjuangkan kemerdekaan Baitul Maqdis dari yang kecil, kemudian makin hari makin ikhlas, makin istiqomah, makin tebal sehingga kemudian kita sampai di kondisi orang jadi ini ya ada level alim, ada level arif. Alim itu orang mengajarkan tentang perjuangan Baitul Maqdis, orang mengedukasi tentang perjuangan Baitul Maqdis. Tapi kalau sudah level arif, dia sudah perpaduan antara ilmu
dengan amal yang dikerjakan secara istiqomah bertahun-tahun. Nah, kalau sudah di level arif, dia ngelihat saja gitu udah ingat Baitul Maqdis. Misalkan lihat wajahnya Abu Ubaidah, ya langsung tuh nggak perlu Abu Ubaidah ngomong tentang perjuangan, kita langsung terasa diajak oleh kedua tatapan matanya untuk ayo bareng-bareng memperjuangkan Baitul Maqdis. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk bisa sampai di titik itu, sampai bisa orang lihat kita itu tanpa kita ngomong tuh udah tahu, oh ngajakin ke Baitul Maqdis ya, ngajakin ayo saya ikut gitu, saya ikut tanpa perlu banyak tutur kata yang kita rangkai dan kita ucapkan. Nah, demikian ya bacaan hadis dan juga sedikit syarah hadis ke-7 dan 8. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Boleh, Ustazah Nur Atika, dipersilakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin menanyakan aja Ustadz, belakangan beberapa hari ini kan cukup Mm-mm. tersebar di media ya, perkara ada seorang ulama, beliau mengeluarkan statement mengenai Hamas. Dan Ya, itu menurut saya cukup mengejutkan ya, karena beliau cukup alim dan cukup dakwah beliau cukup masyhur lah kalau menurut saya. Eh, Bagaimana kita menyikapi beliau? Sementara kayak di sosial media, baik itu di X mungkin, beliau banyak kayak sementara orang Israel sendiri sangat kayak seperti beliau seperti mengendorse orang Israel, dan Israel sendiri pun sudah mengeluarkan statement tentang itu, dan sementara kaum muslimin seperti terpecah. Bagaimana menurut Ustadz cara kita hmm, menanggapi info tersebut? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Yang dimaksud oleh Ustazah Nurul Atika itu adalah Syekh Al-Khamis ya, betul ya, Ustazah ya, dari seorang ulama. Bener ya Ustazah, bener ya, Benar-benar. Muhammad Al-Khamis. Beliau adalah dai dan ulama dari Kuwait yang kalau kita cek track record beliau, jadi saya juga mengikuti itu. Sempat kaget juga nih, ada apa ini tiba-tiba ada mention ya, Al-Khamis beliau yang mengeluarkan statement melihat bahwa ilmu qawamah menyimpang dan lain sebagainya. Nah, lalu bermunculan itu video-video lama beliau yang menyatakan dukungannya kepada perjuangan, menyatakan uh, kalimat tegasnya bahwa uh, perjuangan adalah dalam dalam kondisi benar dan lain sebagainya. Pokoknya setelah video viral itu mulai bermunculan video-video lama beliau. Jadi hari ini pun ini Ustazah ya, pertama kita menunggu ya, karena beliau di mention banyak ulama juga, banyak followers beliau untuk klarifikasi. Jadi ini kan kita masih menunggu juga tuh apakah eh, ada apa di balik itu. Tiba-tiba yang selama ini menyatakan dukungannya tiba-tiba kok eh, berubah secara drastis gitu ya, menganggap eh, apakah bagian dari beliau salah ucap atau apa kita nggak tahu. Jadi buat kita eh, sementara ini kita nunggu dulu aja Ibu klarifikasi dari beliau atau mungkin keterangan lebih jauh dari para ulama. Tetapi karena kalau yang dari awal memang sangat memusuhi perjuangan kan kelihatan ya. Dan kita nggak terlalu heran. Tapi ketika yang keluar itu dari lisan seorang yang selama ini bersama kita ya, bersama Gaza, bersama perjuangan, responnya macam-macam itu beragam, beragam. Ada yang bahkan saya melihat nggak ada yang langsung nyerang beliau secara frontal ya, karena posisinya tuh kaget semua gitu. Loh, beliau tiba-tiba kok mengucapkan ini gitu. Jadi di apa di internal para ulama pun posisinya sekarang sedang eh, shock dan terkejut dengan pernyataan beliau dan
beliau sekarang ini saat ini sedang didorong ya untuk melakukan klarifikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya memang itu keluar dari isi hati beliau, unek-unek beliau yang beliau pendam selama ini, maka kita kembalikan sikap kita adalah kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Taifah al-Mansurah. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak membuat goyah perjuangan, tidak membuat goyah para pejuang di garis depan Gaza, orang-orang yang mengkhianati mereka atau orang-orang yang meninggalkan mereka. Jadi Syekh Muhammad Al-Khamis dalam hal ini kedudukannya sama seperti kaum muslimin yang lain statusnya. Jika bersama Taifah Al-Mansurah, ya kita terima beliau dan kita terima semuanya. Tetapi ketika beliau memilih dan memutuskan untuk keluar dari jamaah ini, maka sama seperti pesan Rasulullah SAW, la yadurruhum man khadzalahum. Berarti sikapnya adalah cuek aja gitu, mau tidak perlu terlalu dihiraukan. Dan kemudian yang ketiga adalah, nah ini tadi kan bagian yang kelihatan diucapkan. Yang kedua adalah buat kita semua gitu ya, termasuk saya ini gitu. Mungkin Syekh Muhammad Al-Khamis mengucapkan nada yang selama ini beliau pendam secara terbuka ya lewat lisannya, dan kita nggak tahu isi hatinya. Nah, kita bagaimana? Jangan-jangan lisan kita itu mengucapkan mengucapkan dukungan, kita menyatakan dukungan, tetapi hati, pikiran dan tindakan kita ternyata tidak mendukung-dukung amat. Nah, itu perlu dicek juga tuh masing-masing kita ya. Eh, jadi supaya tidak fokus ke orang lain, tapi fokus ke diri kita masing-masing. Syekh Muhammad Al-Khamis mengucapkan statementnya bahwa beliau menganggap pejuang itu berada dalam keadaan menyimpang. Nah, kitanya yang mendengar itu, ya biarkanlah itu urusan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertanggungjawabannya. Buat kitanya, apakah sudah sesuai gitu antara apa yang kita ucapkan perjuangan, yang kita mendukung perjuangan dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Nah, kalau belum, ini waktu yang tepat untuk introspeksi dan mengabaikan gitu, yang apa ya, nyinyir-nyinyir dan lain sebagainya, fokus untuk memperbaiki apa yang bisa kita kerjakan gitu. Demikian ya, Bu Azah, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Ini sampai sekarang juga saya masih menunggu itu di Twitter, di X masih belum ada update. Malah yang update itu foto Pak Erdogan ya bersama Zelensky itu tiba-tiba payungan telah dimarahi oleh Trump. Dipermalukan. Jadi sikapnya tadi ya dikembalikan kepada hadis Rasulullah SAW. Berlaku buat semuanya, siapapun. Atau Ifal Mansurah. Kita sikoh bahwa yang sedang ada di Gaza itu adalah Taifah al-Mansurah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dan karena itu berlaku juga turunannya gitu. La yadurruhum man khadzalahum. Tidak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka mundur, orang-orang yang mengkhianati mereka dan meninggalkan mereka. Jadi kita kelompokkan saja, beliau termasuk orang-orang yang meninggalkan perjuangan, dan mudah-mudahan kita tidak ikut seperti beliau meninggalkan perjuangan. Karena ini ya, dari sini juga berlaku orang yang fokus. Ini kan bagian dari ini ya, bagian dari fitnah dan bagian dari, ya bisa dikategorikan, saya tidak berani menyebut maksiat ya, bagian dari fitnah. Dan kalau kita fokus menghardik pelakunya ya, beliau,
maka berlaku juga uh, orang yang fokus di sana nanti khawatirnya adalah kita justru terjebak di situ. Jadi mendingan kita jaga lisan kita, apalagi kita di bulan Ramadan ya, udah kita kembalikan kepada hadis tadi dan kita fokus uh, memperbaiki supaya kita tidak seperti beliau. Karena kalau kita menghardik nanti khawatirnya justru kita kena fitnah itu ya. Ada hadisnya kalau tidak salah ingat, kalau orang nyinyir dengan keburukan atau maksiat yang dikerjakan oleh saudaranya, saudara sesama muslimnya, maka dia tidak akan wafat kecuali mendapatkan fitnah yang sama. Jadi nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita cukupkan, biarkan nanti kita lihat perkembangan seperti apa, dan jangan sampai kita bernasib sama seperti beliau meninggalkan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Demikian ya, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Halo Ustadz Hanif dari Malang nih, jauh-jauh nih. Insya Allah. Dari Turki jangan-jangan Ustadz Hanif nih. Mic-nya mati Ustadz. Mikrofonnya dinyalakan dulu Ustadz. Di Malang aja Ustadz. Di Malang. Oke. Insya Allah. Ada lagi yang ingin tanyakan Ustadz Hanif mungkin? Ada? Insya Allah. Demikian ya, saya Nurul Atika, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau nggak ada kita cukupkan majelis pada pagi hari ini insya Allah. Cukup ya, insya Allah ya. Nanti kita lanjut besok hadis yang ke 9 dan 10 insya Allah. Oke, kita cukupkan. Saya mohon maaf atas banyak salah kata dan ucap. Kita bertemu besok lagi dan kita tutup dengan membaca doa kafir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.